Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita semua, apapun yang kita lakukan hari ini adalah sikap, kata dan perbuatan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, suka itu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk puja dan sanjung. Orang yang bijak ketika menyukai dan mencintai seseorang seringkali diwujudkan dalam bentuk kritik, saran, nasihat. Sebaliknya benci itu tidak selalu berupa hujatan, cacian. Orang yang bijak, orang yang mengerti, seringkali membenci seseorang itu dengan memujinya, menyanjungnya. Dengan puji dan sanjung, lebih banyak itu membuat orang lupa dirinya, lupa sampai di mana batas kehebatannya. Kemudian menganggap dirinya demikian besar dan selalu menuntut orang lain untuk menghormatinya. Saya khawatir tokoh-tokoh yang saat ini menjadi pujaan ribuan orang, sanjungan ribuan jamaah, setiap kali majelisnya didatangi oleh banyak orang, justru sebenarnya produk dari kebencian seseorang, bukan produk dari kecintaan seseorang. Sehingga tokoh-tokoh ini lupa diri, menganggap apapun yang disampaikan adalah baik, walaupun disampaikan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung permusuhan, kata-kata yang mengandung hujatan. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, jangan membuat panggung terlalu tinggi, jangan membuat panggung terlalu mewah dan luas untuk seseorang. Buatlah panggung secukupnya untuk menghadirkan pribadi yang mulia, agar bisa menyampaikan kata-kata hikmah, kata-kata bijak yang menenteramkan,
yang memupuk jiwa dan hati, agar mereka juga tidak kehilangan dirinya, kemudian muncul rasa congkak dan sombong. Kita pernah punya tokoh-tokoh hebat yang ujungnya menjadi tokoh yang lupa diri karena kita membuat panggung terlalu tinggi, membuat panggung terlalu luas dan indah, yang membuat orang yang luar biasa menjadi hancur karenanya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalau ada hal-hal yang positif, informasi yang akurat, kalimat-kalimat yang baik bisa didengar, dilihat, dan dibaca oleh banyak orang sehingga manfaatnya menjadi lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang hari ini akan mampir di pintu gawai kalian akan menjadi vlog yang menambah referensi tentang orang-orang yang baik. Harus kita akui sekarang ini kita kekurangan teladan orang-orang yang masih hidup dan menunaikan tugas, dan mereka kita anggap sebagai tokoh baik di birokrasi maupun di organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, juga organisasi agama, memang besar dan terkenal. Tapi juga harus kita akui ada titik-titik keraguan di dalam hati dan jiwa kita. Apakah mereka pantas untuk menjadi uswah bagi kita dan anak-anak kita? Tokoh yang kita hadirkan ini adalah tokoh yang hidup bersama Nabi, mendapat pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membuktikan dirinya ia hidup dengan sangat luar biasa, membuat dirinya demikian dikagumi dan disegani karena akhlak pribadinya dan juga karena akhlak sosialnya. Tokoh kita ini adalah Mu'adz bin Jabal. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, di ujung usianya beliau wafat di usia yang sangat muda, 33 tahun, meninggal dengan sangat terhormat, ditangisi oleh orang-orang besar dan masyarakat biasa. Ketika mendekati akhir hayatnya, ia berkata dengan sepenuh jiwa, "Ya Allah, selama ini aku takut kepadamu, tapi sekarang aku berharap kepadamu. Wahai Allah, sungguh Engkau Maha tahu bahwa aku menyukai hidup di dunia bukan karena melihat sungai-sungai mengalir atau menanam pepohonan, tetapi karena nikmatnya dahaga puasa di hari yang panas, berjuang keras memanfaatkan waktu, meningkatkan ilmu, iman, serta ibadah. Inilah kalimat akhir dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ia meninggal di usia sangat muda, 33 tahun, di
masa kekhalifahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Dia, Mu'ad bin Jabal, termasuk 70 orang kaum Ansor yang mengikuti Bai'ah Aqabah kedua. Karena itu dia orang muda yang gigi serinya kelihatan bersinar ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim dai, baik pada saat beliau masih di Mekah, mengirimkan dai di Madinah dan tempat-tempat yang lain. Beliau mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Sebelum berangkat, Nabi bertanya, mungkin untuk menguji seberapa kompetensi sahabatnya ini. Apa pertanyaan Nabi? Dengan apa engkau memutuskan hukum, hai Mu'ad? Dengan kitab Allah, jawab Mu'ad dengan mantap. Nabi bertanya lagi, fa'il lam tajid fi kitabillah, jika kamu tidak mendapatkan itu pada kitab Allah, apa yang kamu lakukan? Mu'ad bin Jabal menjawab, aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulnya. Fa in lam tajid fi sunnati rasulih, tanya Nabi, jika kamu tidak mendapatkan di sunnah Rasulnya, apa yang kamu lakukan? Mu'ad menjawab, aku berusaha dengan sungguh-sungguh berijtihad dengan pendapatku. Jawab Mu'ad. Nabi SAW bergembira, wajahnya berseri-seri, lalu bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang membuat ridho Rasulullah. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang termasyhur faqih, sangat paham ajaran Islam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan kalimat a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu untuk membedakan halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Abu Muslim Al-Khawlani bercerita, aku masuk masjid di Hum. Di dalamnya banyak orang berumur paruh baya, dan di tengah-tengahnya ada pemuda yang gigi serinya berkilau. Ia diam, tidak sepatah kata pun ia ucapkan. Tapi ketika orang-orang itu berdebat tentang suatu perkara dan mengalami jalan buntu, barulah mereka bertanya kepada pemuda itu. Aku, Abu Muslim Al-Khawlani, bertanya, siapa dia? Maka
Maka orang di sampingku menjawab, Mu'ad bin Jabal. Seperti riwayat Syahr bin Hausab, jika Mu'ad bin Jabal di tengah-tengah sahabat Rasulullah, mereka memandang ke arahnya dengan rasa segan. Jika Mu'ad bicara di tengah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat memandangnya kepada Mu'ad dengan rasa segan. Suatu ketika seorang muslim meminta kepada Mu'ad, ajari aku. Mu'ad bertanya, apa kamu akan mematuhiku? Ya, aku akan berusaha mematuhimu, tak jawab seorang itu. Maka Mu'ad mengajarkan, puasalah dan berbukalah, sholat dan tidurlah, bekerjalah tapi jangan berbuat dosa, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan hati-hati terhadap doa orang yang teraniaya. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, luar biasa. Bagi Mu'ad, ilmu adalah pengetahuan dan praktek nyata. Belajar ilmu apa saja yang kalian suka. Ilmu tak memberi manfaat kepada kalian di sisi Allah sampai kalian mengamalkannya. Nasihat Mu'ad kepada sahabat, tentu juga terhadap kita. Al-Aswad bin Hilal berkata, aku pernah berjalan dengan Mu'ad. Tiba-tiba ia berkata, mari duduk dan beriman sejenak. Bisa jadi yang menyebabkan Mu'ad bin Jabal lebih banyak diam karena selalu melakukan perenungan, tafakur, introspeksi diri, dan larut dalam suasana mengingat Tuhannya. Para santri, wali santri, demikian cerita singkat tentang sahabat Mu'ad bin Jabal, muda tapi sangat mengagumkan. Pribadinya menimbulkan kekaguman, ilmunya melaut sehingga banyak orang mendekatinya untuk belajar. Bahkan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab sering meminta nasihat dan pertimbangan kepadanya, justru ketika beliau dalam keadaan usia sangat muda. Moga-moga cerita ini menginspirasi kaum muda untuk membangun keilmuannya, untuk mengamalkan apa yang diketahuinya, dan menyempurnakan akhlak dan kepribadiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.